Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Al-Amin Dursan menyapa Anda dalam program acara Apa Kabar Makassar. Pemirsa Kabar Makassar TV, kali ini kita akan membahas politik ya. Temanya tentang pemilu di mata mahasiswa. Nah, sekarang di studio sudah hadir ribuan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame kan? Nah, untuk mewakili mahasiswa satu orang di atas panggung yang megah ini ya, kita undang atau kita langsung kenalan saja langsung sama narasumbernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Jangan grogi ya. Perkenalkan dulu. Ini siapa, terus dari fakultas apa, dari universitas apa, silakan. Baik, halo sahabat Kabar Makassar, perkenalkan nama saya Risa Azahra. Saya dari Universitas Muslim Indonesia di UMI, dan kebetulan jurusan saya ada di komunikasi. Oke. Komunikasi, bahas tentang politik, jadi komunikasi politik. Oke, pertanyaan pertama, bertanya ya. Oke. Kenal tidak kandidat-kandidat calon presiden, bisa disebutkan? Kalau membahas seputar kandidat presiden ya Kak, sebenarnya tidak terlalu tahu dan tidak terlalu mengikuti. Cuman ada beberapa kandidat yang sering seliweran di sosial media. Betul. Misalnya seperti ada ini Ganjar Pranowo, kemudian juga ada siapa ya, anaknya dari mantan presiden Indonesia juga. Siapa? Ayo, ada yang tahu? Siapa? Siapa ya? Kebetulan Puan Maharani. Ya. Dan siapa lagi? Ada Anies Baswedan juga. Anies Baswedan. Siapa lagi? Hanya seputar itu saja. Yang sering seliweran di sosial media. Oke. Jadi ada siapa? Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Anies Baswedan. Ya. Sebenarnya masih banyak itu, ada berapa kayak Ridwan Kamil juga berpotensi, terus Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, juga Prabowo kayaknya dia juga mau masuk ya. Tapi sebagai mahasiswa perwakilannya itu saja yang dia tahu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kamu pernah memilih tidak, dan waktu itu pilih presiden siapa? Kalau memilih pernah, dan waktu itu memilihnya Presiden Prabowo, Kak. Prabowo. Calon presiden. Calon presidennya Prabowo. Prabowo kebetulan. Oke. Kenapa pilih Prabowo waktu itu? Karena dulu itu kan belum ini ya Kak, bisa dibilang masih buta politik. Oh iya belum betul. tahu tentang politik, dan waktu itu kebetulan umur saya kurang lebih 17 atau 18 tahun. Oh, pemilih pemula. Betul Kak. Jadi waktu itu masih ikut saran orang tua. Oh, oke. Saran orang tua ya. Padahal ada pertanyaanku itu selanjutnya. Kalau memilih apa pakai saran orang tua atau pilihan sendiri gitu ya. Oke. Lanjut saja Pak sama pertanyaan itu. Kira-kira kalau memilih lagi nanti, ini kan 2024 nih ya. Kalau memilih, apakah masih dengan saran orang tua atau memilih secara sendiri nih? Silakan. Kalau memilih Kak, sebenarnya ada dua pilihan ya. Yang pertama kan saran orang tua. Kalau saran orang tua sendiri itu, kalau misalkan si calon partai yang ingin mengajukan diri sebagai presiden ini tuh kurang aktif di mata mahasiswa. Jadi ada kemungkinan kan mahasiswa kurang tahu siapa yang ingin mencalonkan. Seperti saya tadi yang hanya tahu 3 kandidat. Terus kalau misalkan pun memilih sendiri, pastinya ada apa ya? Mungkin seperti sudah sangat paham tentang apa yang akan dia pilih. Karena kan kita kan pasti memilih orang yang ingin yang terbaik. Kita. Iya, yang memimpin kita yang paling terbaik lah ya begitu ya. Oke. Jadi kira-kira mau memilih atau mau memilih pilihan orang tua atau memilih sendiri? Karena sekarang sudah jadi mahasiswa, ya udah tahu, harusnya bisa memilih sendiri. Oke, jadi seorang mahasiswa itu harus bisa memilih sendiri, tidak mesti harus dipengaruhi sama orang tua lagi ya. Betul. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Tahu tidak apa itu serangan fajar dan bagaimana menurutmu tentang serangan fajar? Serangan fajar. Atau pernah mengalami? Oke, silakan. Kalau serangan
serangan fajar Kak, membahas serangan fajar ya, apalagi untuk saya yang dulu masih pemilih pemula, saya termasuk salah satu orang. Oh, menerima. Karena tidak tahu kan, tidak tahu apa sih sebenarnya. Tidak tahu, jadi dulu kan orang tua cuman bilang pilih ini, nanti ada ininya, ada ikut-ikutnya. Jadi ya karena tidak tahu apa-apa, jujur waktu itu juga cuman disuruh ini instruksinya tuh dari orang tua, cuma pilih yang nomor ini pilih nomor ini. Iya. Jadi kayak sebenarnya bisa dibilang dulu juga saya tidak tahu yang serangan fajar itu seperti apa. Cuman setelah ikut-ikut kemudian bahas dan banyak searching tentang politik, akhirnya paham ternyata serangan fajar itu tidak baik ini dan memang tidak baik untuk politik. Oke, ada di sini yang pernah dapat serangan fajar? Banyak ya. Oke. Oh, berarti mahasiswa itu sekarang ya sebagai seorang mahasiswa sudah bisa lah memilah kalau serangan fajar itu tidak baik ya. Harusnya. Ya, betul. Karena ya salah satu alasannya juga masa suara kita dibayar hanya sekedar dulu dapatnya berapa? Kurang tahu Kak. 50.000. Kalau tidak salah kemarin ya waktu itu ada misalnya ada baju. Oh, dalam bentuk barang. Tapi ada juga yang bentuk uang. Oh, berapa uangnya? Kayak di ini ya di interogasi. Oke, enggak usah terlalu detail. Pokoknya intinya masa sih suara kita mau dibayar hanya sekedar 50.000 misalnya, dikasih 50.000 dalam 5 tahun ke depan kita dipimpin dengan orang-orang yang betul-betul tidak efektif ininya ya cara pemimpinnya gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Menurut kamu efektif mana? Kampanye secara langsung di lapangan atau kampanye sosial media? Ayo. Sebagai anak mahasiswa yang aktif sosial medianya, milenial banget ini. Pastinya sebenarnya kalau kampanye melalui media sosial itu tidak ada yang salah. Dan menurut saya juga itu bisa lebih efisien. Efisien ya, lebih bisa efisien. Bisa jadi efisien kalau pola kampanyenya itu sesuai dengan pola pikir remaja saat ini. Oke, targetnya remaja ya, targetnya betul. Ya oke. Tapi bisa jadi juga lebih banyak memakan audiens jika dia itu kampanyenya secara langsung Kak. Karena kan kalau misalkan secara langsung pastinya akan ada demo, terus ada seperti orasi gitu ya. Berarti vibes-nya lebih dapat juga kalau secara langsung gitu hadir di lapangan gitu ya. Oke. Mungkin kalau dalam media sosial mungkin kita bisa melihat kualitas dari pemimpin kita seperti apa dilihat dari model desain yang dia hadirkan gitu ya. Apakah dia konsisten atau apakah dia bagus caranya atau melek teknologi atau tidak gitu ya. Itu kita bisa nilai dari situ ya. Betul. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan mati HP-ku. Ya oke, lanjut. Ini tadi udah pertanyaannya ya. Pertanyaan berikutnya, apa sih dampak di mahasiswa terhadap menangnya satu partai? Ya, ada tidak kamu rasa dampak? Silakan. Kalau menangnya satu partai ya Kak, misalnya kayak kita sudah pilih nih satu partai, terus dia menang, untuk dampak ke mahasiswa sendiri sejauh ini secara pribadi. Kalau secara pribadi sejauh ini tidak ada, belum ada atau mungkin belum ada ya kita tabayan ya Kak. Belum ada. Jadi misalnya masih ini dampaknya itu lebih kepada warga-warga yang sering diadakan kampanye di sekitar situ. Dampak misalnya, secara langsungnya seperti itu ya. Betul. Cuman warga sekitar. Jadi untuk misalnya seperti pelajar, mahasiswa, kita sendiri belum pernah dapat yang namanya bantuan dari pihak partai yang terpilih seperti itu. Oke. Beasiswa misalnya gitu ya. Belum. Itu mungkin ada Kak beasiswa, cuman kan dia termasuk dari pemerintah ya, pemerintah pusat. Kemarin juga ada beberapa partai yang mengadakan beasiswa tapi itu harus mendaftar dan diseleksi. Betul. Jadi tidak semua yang bisa terpilih. Iya Kak. Jadi mungkin harapan dari mahasiswa ada beasiswa yang secara free bisa diakses ya. Betul, bisa jadi seperti itu ya. Apalagi kan kita mahasiswa bisa dibilang kita tidak kuliah di satu titik yang sama. Kita berasal dari wilayah yang berbeda. Oh iya betul.
Jadi mungkin dengan adanya beasiswa yang juga diberikan ke mahasiswa itu bisa sangat membantu Kak. Apalagi kan kita tidak berasal dari ekonomi yang sama. Oh semuanya. Betul. Misalnya ada yang dari daerah, misalnya dari Bau-Bau, ya anggota dewan yang di Bau-Bau kasih beasiswa. Betul. Gitu misalnya ya. Bisa Kak seperti itu mungkin. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masuk. Oke, pertanyaan ini kayaknya pertanyaan terakhir, tapi sebelum kita pertanyaan terakhir, ada yang mau bertanya enggak kepada Risa? Atau kepada saya, silakan nanti kita jawab sama-sama. Siapa namanya? Siapa? Erviana, silakan. Ada yang mau ditanyakan tadi? Apa? Belum ada sih. Oh, belum ada. Ya, oke. Yang penting tidak bilang kamu nanya. Oke, kalau yang laki-lakinya ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, silakan. Oh tidak sih. Saya kira ada sampai ancang-ancang ini ya. Oke, kita pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup closing acara kita. Apa sih harapan kamu sebagai seorang mahasiswa nih terhadap pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan? Silakan. Harapan ke depannya untuk calon pemimpin Indonesia pastinya tidak menyanyiakan mahasiswanya yang cerdas. Karena banyak mahasiswa kita yang lebih banyak anak negeri kita yang lebih diterima di luar ketimbang di negeri kita sendiri. Terus selain itu juga masih banyak mahasiswa kita yang setelah selesai kuliah tapi malah nganggur karena entah itu karena kekurangannya lowongan pekerjaan, entah itu karena nilai yang katanya tidak sesuai. Tapi kan bertolak dari itu kan kita memandang ketika kerja adalah basic kita, kemampuan kita. Jadi menurut saya itu sih Kak harus lebih diperhatikan. Jadi memperhatikan mahasiswa yang sudah selesai kerjanya di mana gitu ya. Jadi harus ada lapangan kerja yang jelas gitu. Betul, terus bagaimana caranya pemerintah mengefektifkan mahasiswa-mahasiswa yang dinilai cerdas ya sampai dipakai di luar negeri itu. Tapi menurut kamu apakah mahasiswa yang sudah kerja di luar negeri itu bisa ditarik kembali sama pemerintah untuk membangun negeri atau seperti apa? Bisa enggak? Kalau menurut saya Kak sebenarnya bisa ya. Kalau memang dari negerinya itu sendiri ada kemauan. Tapi kembali lagi sama mereka yang sudah berada di luar, sudah diterima di luar, pastinya value yang dia dapat dari Indonesia kan pastinya beda Kak. Jadi mungkin itu ya sedikit pertimbangan kalaupun Indonesia mau, tapi pasti di sana belum tentu mau. Mungkin presidennya kasih gaji yang sama dengan yang digaji di sana misalnya itu ya, pasti mau ya. Atau lebih tinggi lah sedikit karena kan ini sudah pengalamannya sudah luar biasa sekali di luar negeri gitu ya. Sampai masih ada tidak yang mau speech di sini satu orang? Nggak ada ya? Terima kasih banyak ya Risa, terima kasih banyak semuanya yang hadir di studio, sudah hadir pada kesempatan kita hari ini. Ini adalah bagian dari kunjungan media dari mahasiswa Ilmu Komunikasi ya, dari Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Konsentrasi jurusan broadcasting, campur-campur ya di sini ya. Broadcasting. Terima kasih banyak Risa Azahra. Ya, sama-sama nama admin Kabar Makassar tadi ya, Zahra Damayanti. Terima kasih banyak juga pemirsa Kabar Makassar TV, dan saya ingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung di Kabar Makassar TV, jangan lupa subscribe channel YouTube Kabar Makassar TV, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kita bisa mendapatkan informasi dan juga keseruan ngobrol bersama dengan Kabar Makassar TV. Saya Al-Amin Dursan dan juga saya Risa Azahra pamit undur diri, dan juga semua teman-teman yang ada di studio tepuk tangan dulu dong. Pamit undur diri beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.